Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kita, menjalani sisa usia kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam bimbingannya. Shalawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'u tabi'in yang telah memberikan kita contoh atau teladan kehidupan yang baik sampai dengan hari ini. Baik Bapak-Bapak yang kami hormati, insya Allah kita lanjutkan bahasan kita masih psikologi Islam ya, dan bagaimana nanti aplikasinya. Jadi bagi kaum muslimin yang mulai belajar, yang mulai baca-baca ya, yang mulai menuntut ilmu, itu punya beberapa hal yang sebaiknya dilakukan ya. Jadi karena masing-masing perjalanan menuntut ilmu kita berbeda-beda ya. Ada yang intens dari awal, ada yang dari sejak usia sekolah sudah belajar agama ya. Ada yang mulai usia STW baru mulai belajar dan lain-lain. Maka ada kewajiban kita yang pertama membantu semaksimal mungkin dan bekerja dengan ikhlas untuk membimbing sesama saudara-saudara kita. Nah, gitu ya. Karena kita pun ya alhamdulillah bisa seperti ini juga karena bimbingan saudara-saudara kita yang lain. Ya barangkali 5-10 tahun yang lalu ada saudara-saudara kita yang mengingatkan kita, sehingga jalan kita makin lurus gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu kita yang sudah punya sedikit ilmu ya, setetes ilmu dalam lautan ilmu yang sangat luas, itu memberikan ya upaya saling mengingatkan ya satu sama lainnya. Karena sekali lagi kita juga bisa seperti ini ataupun mulai rajin beribadah ya, ataupun mulai rajin menuntut ilmu mungkin juga karena diingatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka saling ingat mengingatkan adalah satu yang baik. Yang kedua, membantu sesuai kemampuan keahlian untuk mengajarkan kepada masyarakat ya. Jadi kita punya kemampuan apa, saling berbagi ya. Kita punya kekuatan apa, punya keunggulan apa, itu bisa saling berbagi ya, dalam rangka tadi saling mengingatkan. Yang ketiga, mengokohkan kaidah-kaidah pendidikan Islam yang lurus dalam keluarga dan masyarakat ya. Ya ini seperti sudah beberapa kali sampaikan, hari ini banyak sekali ideologi ya, banyak sekali hal-hal yang masuk ke HP kita, ke televisi kita barangkali ya, hal-hal yang kita baca dan lain-lain yang
tidak sepenuhnya merupakan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, kita terus berupaya mengokohkan kaidah-kaidah pendidikan Islam. Jadi Islam sebenarnya mengajarkan kita agar menjadi seperti apa, agar menjadi manusia yang seperti apa. Lalu menempatkan setiap individu dan kedudukan pada perannya, terutama, peran ayah. Terutama adalah peran ayah, ya. Jadi kalau ngomong ayah, orang tua, keluarga dan lain-lain, itu khususnya saya juga berbicara pada diri sendiri yang terus berusaha menambah ilmu, ya. Karena yang di depan ini ya, kalau disebut ustadz masih jauh lah ya, masih belajar jadi ustadz, ya. Yang benar adalah bobotoh. Kalau bobotoh itu jelas, kalau ustadz masih belajar, gitu kira-kira, ya. Jadi sama-sama belajar, ya. Baik. Lalu yang kelima, menanamkan pemahaman kepada sesama ayah. Nah, gitu ya. Jadi sesama laki-laki, sesama ikhwan, sesama kaum muslimin, kita terus saling mengingatkan, ya. Karena barangkali suatu saat kita menjadi pihak yang perlu diingatkan, ya. Karena dinamika duniawi dan lain-lain itu terjadi, ya, bisa saja, ya, yang sudah belajar lupa duluan, atau yang baru belajar malah ingat, sehingga saling mengingatkan. Jadi terutama apa? Dalam konsep-konsep pendidikan Islam. Maka dalam 2 pertemuan kemarin kita sudah mengupas perjalanan psikologi, ya, yang akhirnya para ilmuwan terus bersepakat dan terus mengupayakan, ya, perkembangan aplikasi atau implementasi dari psikologi Islam ini. Yang salah satunya adalah di bidang parenting, ya. Maka oleh karena itu kami sendiri juga terus mengembangkan, menyebarluaskan ilmu ini untuk mendidik kader-kader tenaga penyuluh pengasuhan, ya. Kader tenaga penyuluh pengasuhan, terutama pada ibu-ibu posyandu. Nah, gitu ya. Karena ibu-ibu posyandu ini sudah bekerja keras, ya. Dari tahun ke tahun selalu bekerja keras memberikan, ya, penguatan gizi, ya, pendidikan, bagaimana orang tua ini memperhatikan nutrisi anak, kemudian memfasilitasi vaksinasi, ya, vitamin-vitamin kepada bayi-bayi dan lain-lain. Maka diperlukan juga penguatan bagaimana mereka bisa membantu ibu-ibu yang membawa bayinya, balitanya, batitanya ke posyandu, itu juga dengan ilmu-ilmu pengasuhan atau parenting. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga bukan hanya terjadi atau tercipta generasi yang sehat, ya, fisik, ya, namun juga terbangun generasi yang akhlaknya semakin baik, ya, adabnya semakin baik, ya. Kemudian pemahaman agamanya juga semakin baik. Ini yang kita harapkan, karena it takes a village to raise a child. Nah, gitu ya. Membutuhkan satu desa atau satu kampung untuk membesarkan, menumbuh kembangkan anak-anak. Nah, ini dia. Karena jangan sampai sekali lagi di rumah anak kita rajin belajar, begitu ketemu teman-temannya ada pengaruh yang kurang baik lagi, gitu ya. Jadi terus terjadi pertentangan. Di rumah diputihkan, ya, keluar jadi abu-abu lagi. Ada nuansa biru, ada nuansa hitam dan lain-lain. Di rumah kemudian berusaha disucikan, diputihkan kembali. Oleh karena itu gerakan yang sedang kami lakukan, ya, di Unpad ini juga sedang berusaha membangun lebih banyak lagi ibu-ibu kader posyandu yang bisa menjadi kader tenaga penyuluh pengasuhan. Ya, sekali lagi, ya. Jadi bukan hanya, oh, kalau anak susunya sekian, ya, gizinya sekian, nutrisi sekian, ya. Kemudian ditimbang idealnya, normalnya, kalau tinggi sekian, beratnya sekian dan lain-lain. Namun juga bisa memberikan sedikit, ya, ilmu pada sesama orang tua tentang bagaimana pengasuhan, khususnya berbasis pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ya, karena di video juga, gitu ya, ikut
bersama menyebarkan apa nih yang sebaiknya setiap orang tua ketahui, ya. Apa yang sebaiknya setiap orang tua ketahui, ya, dalam rangka dia punya amanah dalam mendidik putra-putrinya, ya. Dan kajiannya juga akan sedikit psikologis karena uh, seorang anak atau seorang manusia itu secara umum perlu tumbuh dengan baik 4 dimensi. Biologis, ya, kemudian psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, ini adalah 4 hal yang perlu tumbuh dengan baik. Bukan hanya di keluarga kita, ya, namun juga di masyarakat kita, ya. Biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, ya. Beberapa orang tua, nah itu ya, dia fokus pada biologisnya. Wah, susu banyak, makanan bergizi, daging, telur, ya, protein berlimpah dan lain-lain. Sehingga anak masih SD, tingginya udah tinggi besar, gitu ya. Biologisnya kuat, ya, sehingga tinggi besar dan berani menghadapi anak-anak lain. Karena badannya besar, ya. Namun biologis saja tentu tidak cukup, kan begitu ya, tidak cukup. Oleh karena itu pendidikan psikologis juga perlu, ya. Badan besar, tapi ya misalnya dalam pelajaran kurang percaya diri, ya gitu ya. Badan besar sehat, namun secara psikologis tadi ya introvert misalnya, ya. Mengurung diri dalam kamar, senangnya main sendiri, nggak senang main sama teman-temannya, asiknya main game sendiri dan lain-lain. Maka ini perlu keseimbangan, ya. Atau badannya besar tapi psikologis, manajemen emosinya kurang baik, misalnya begitu ya, mudah marah, ya, pundungan, wah gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini ternyata semua harus seiring sejalan, ya. Kalau dinasihati guru di sekolah, karena badannya besar, jadi berani sama guru, misalnya begitu ya. Nah ini semua perlu mendapatkan pendidikan, ya. Manajemen emosinya kurang baik, ya. Kalau dinasehatin, baut begitu kira-kira, gitu ya. Sehingga tidak mau mendengar, ya, menutup diri, tutup telinga. Ini kalau di psikologi kita menyebutnya emotional quotient, ya, emotional quotient, kecerdasan emosional. Ini ada bahasan tersendiri bagaimana kemudian secara emosional dia bisa tumbuh stabil, ya, dan lain-lain. Kemudian secara sosial, ya tadi apakah bisa bermain dengan teman-temannya. Hari ini kita melihat anak sekolah ini, tawuran ini masih menjadi isu yang belum berhenti sampai sekarang, ya. Terakhir di Jakarta itu di Manggarai, ya, masih terus tawuran para pemudanya, ya. Artinya secara sosial, ya, apakah dia masih terlalu membangun social identity yang kuat dengan kelompoknya sehingga tidak mau gabung dengan kelompok lain, gitu ya. Atau kelompoknya tidak ingin dikalahkan oleh kelompok lain, ya. Atau kelompoknya, anggotanya tidak boleh ada yang diganggu oleh kelompok lain misalnya. Jadi social identity-nya terlalu kuat, ya. Atau pada beberapa remaja ada geng bola, nah gitu ya. Wah, ada geng sosialita, wah gitu ya, yang barang-barangnya branded dan lain-lain, sehingga anak-anak lain yang barang-barangnya sederhana, KW-KW, nah nggak bisa gabung, kan gitu ya. Nah ini ya, terjadi geng-geng seperti ini sehingga mudah terjadi gesekan, ya. Yang paling sering geng supporter bola. Nah, ini social identity, gitu kira-kira, ya. Nah, gitu ya. Saya mah identik dengan klub ini, gitu ya. Nggak boleh ada yang ganggu, ya. Ini artinya secara social intelligence ini kurang berkembang dengan baik. Dia belum terlalu bisa menerima perbedaan, belum terlalu bisa, ya, bergaul dengan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan identitas dengan mereka. Maka ini juga perlu dibimbing, gitu ya. Perlu dibimbing. Kenapa? Karena bermasalah, ya. Karena bermasalah. Jadi di Bogor itu beberapa ada peraturan setiap sekolah punya batik sendiri. Nah, batik sekolah. Sehingga pada hari batik, hari Kamis, mereka sengaja konvoy dengan batik sekolahnya. Mamanas Batur, kira-kira begitu lah. Ya batik saya ya gitu. Dan lain-lain keluar sehingga mudah tersulut menjadi
tawuran-tawuran. Dan ini sedang dikaji oleh penelitian di Unpad ya. Kenapa nih anak-anak dikasih batik untuk kebanggaan sekolah, malah cenderung mengejek sekolah lain, gitu kira-kira. Jadi ini juga masih merupakan pekerjaan rumah ya bagi pendidikan anak-anak, ya, pendidikan remaja, pendidikan generasi muda, yang tidak bisa orang tua hanya sendirian mendidik itu, gitu ya. Mereka juga pusing ya. Asalnya di rumah udah baik-baik, begitu pakai batik keluar dan lain-lain. Ya, jadi masih memerlukan kita semua ya, masih memerlukan kita semua untuk saling mendidik. Yang terakhir adalah spiritual ya. Nah, spiritual tentu adalah fondasi dari semuanya. Fondasi dari semuanya. Oleh karena itu program ini ya kami coba sampaikan ya pendidikan kepada ibu-ibu kader Posyandu, itu terutama penanaman dari spiritualitasnya ya. Karena sekali lagi setiap orang tua yang baru punya bayi itu sangat bervariasi pemahaman agamanya ya. Sangat bervariasi pemahaman agamanya. Ada yang baru mulai rutin sholat ya. Ada yang baru mulai rutin ngaji, ada yang baru mulai rutin baca buku agama. Ini sangat bervariasi. Oleh karena itu ya, sumber-sumber belajar untuk penguatan pemahaman spiritual dari orang tua ini perlu terus kita sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan melalui Lintang channel ini juga, nah gitu ya, yang mudah-mudahan semakin banyak nanti pendengarnya atau followernya gitu ya, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang luas gitu ya. Karena masyarakat ini macam-macam. Ada yang mudah kemudian datang ke kajian agama, tapi ada yang masih ragu-ragu ya. Ada yang pengennya ke seminar-seminar dulu belajarnya gitu ya. Ada yang belajarnya ingin lewat YouTube dulu ya. Ada yang ingin senang baca buku sendiri dulu. Ada yang kajian-kajian psikologis dulu dan lain-lain. Jadi macam-macam. Artinya semua jalur kita coba tempuh untuk tadi membuat masyarakat semakin teredukasi ya. Untuk apa? Untuk keluarga kita sendiri juga ujung-ujungnya ya. Jadi jangan sampai kita mendidik anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita dan lain-lain baik di rumah, begitu keluar di lingkungannya terkena lagi pengaruh yang kurang baik. Sehingga sebaran kebaikan ini perlu terus dilipat gandakan ya. Maka beberapa kurikulum yang kita coba bangun untuk penguatan kader Posyandu ya, penguatan ibu-ibu antara lain yang pertama adalah tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Jadi ini perlu disebarluaskan ya, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib ya, bukan sunnah ya, hukumnya wajib. Jadi setiap individu perlu berikhtiar untuk terus belajar, untuk terus menambah keilmuannya ya, menambah pemahamannya. Nah ini yang coba disampaikan. Jadi tentunya hadisnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib atau fardu bagi setiap laki-laki dan perempuan. Ini coba disampaikan. Artinya ada harapan gitu ya. Ketika ibu-ibu datang ke Posyandu dan lain-lain gitu ya, itu juga sedikit-sedikit ada dakwah gitu ya, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, apalagi orang tua. Nah, apalagi orang tua yang memang punya amanah khusus mendidik putra-putrinya ya. Karena banyak yang menjadi orang tua itu kan setelah lulus kuliah ya, mulai masuk kerja. Lulus kuliah itu adalah seakan-akan bebas dari belajar gitu ya. Yes, nggak perlu belajar lagi. Yes, nggak perlu nulis skripsi gitu kan. Karena skripsi dianggap stres ya, maka itu dianggap puncak baca buku, puncak belajar dan lain-lain. Setelah itu yes gitu kan. Nggak perlu baca lagi, nggak perlu belajar lagi. Nah ini pelan-pelan perlu diubah gitu kira-kira. Justru nah setelah selesai kuliah ya, ada yang S1, ada yang S2 dan lain-lain, maka disitulah mulai belajar untuk dia mengarungi kehidupan dengan benar
gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang akhirnya terjerumus pada hal-hal yang buruk gitu ya, karena dia tidak melanjutkan proses belajarnya, merasa proses belajar hanya di sekolah saja atau hanya di perguruan tinggi saja ya. Maka melalui video ini kami juga mengajak ayah bunda Indonesia di seluruh Indonesia, juga para pemuda, calon suami, calon istri, calon ayah, calon ibu, justru untuk melanjutkan proses belajarnya. Karena menjadi orang tua, memimpin rumah tangga, memimpin nahkoda keluarga, ini justru semakin banyak ilmu yang harus diamalkan. Ya. Bukan hanya ilmu mendidik anak, ya, mengatur keuangan rumah tangga, ya, hubungan suami istri dan lain-lain. Ini banyak sekali ilmu yang harus dipelajari, ya, khususnya pada zaman modern sekarang ini, gitu ya, di mana pengaruh-pengaruh itu begitu banyak, ya. Ibu-ibu bergaul dengan ibu-ibu lainnya, terpengaruh ingin belanja barang-barang mewah misalnya, ya, karena itu meningkatkan status, misalnya begitu. Akhirnya suami pusing 7 keliling, gitu ya, pengen tas baru, ya, pengen baju baru dan lain-lain, ya, yang itu bukan hanya baru, ya, tapi bermerek misalnya. Itu ini kan juga ada ilmunya untuk mengatasi ini semua. Nanti nggak dikasih marah, gitu ya, dikasih sumbernya bingung, gitu ya, jungkir balik nanti akhirnya, ya. Jadi ada banyak sekali yang ternyata perlu dipelajari. Oleh karena itu anjuran kepada ya calon ayah bunda maupun yang sudah menjadi ayah bunda adalah untuk terus belajar, ya, merujuk atau meruntut kepada ilmu-ilmu yang benar. Karena ilmu parenting itu sendiri ada dari banyak sumber, ya, ada dari banyak sumber. Kalau kemarin kita bahas aliran-aliran psikologi, ada yang dari sumber aliran psikoanalisis, ada yang dari sumber aliran-aliran behavioristik, ya, ada yang dari sumber aliran-aliran humanistik dan lain-lain, yang ternyata itu semua, ya, tidak, sekali lagi, tidak melibatkan unsur spiritualitas atau ketuhanan, ya. Jadi ilmu parenting itu banyak, tapi tidak semua melibatkan pada unsur spiritualitas atau ketuhanan itu sendiri. Jadi tidak mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Ilmu parenting banyak yang hanya mendidik kedisiplinan, gitu ya. Banyak yang hanya mendidik agar anak bisa ngantri tertib dengan baik, ya, gitu ya. Kita sering lihat anak tuh diajarin tertib, antri, tidak rebutan, ya, tidak dorong-dorongan, ya, tapi antri, tertib. Jadi banyak, tapi tidak diajarkan di sisi yang lain untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Ada anak diajarkan kecerdasan otaknya berkembang, gitu ya. IQ, nah, gitu ya, agar IQ berkembang, ya. Namun, ya, pada saat yang sama tidak diingatkan bahwa yang memberikan seluruh komponen otak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diingatkan bahwa yang memberikan kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang memberikan kemampuan pada saat kita mengerjakan soal matematika, soal kimia, fisika, adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya anak merasa kecerdasannya adalah karena perjuangannya. Nah, adalah karena kerja kerasnya, bukan izin, bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ilmu parenting yang perlu diwaspadai, kan begitu kira-kira. Oleh karena itu perjuangan kita bersama adalah saling menyadarkan bahwa Islam sebenarnya sudah memberikan banyak pondasi kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang baik, ya. Banyak pembelajaran bagi kita untuk bisa menjadi suami yang baik kepada istri maupun istri yang baik kepada suami, gitu ya. Rasulullah SAW dalam hal ini juga adalah contoh, ya, adalah contoh terbaik, ya, bagaimana mendidik keluarga, ya, bagaimana membangun rumah tangga, ya. Bahkan Rasulullah bukan hanya level rumah tangga, tapi membangun negara, gitu ya, membangun peradaban, ya, membangun peradaban
yang itu merupakan sebaik-baik peradaban yang tidak pernah ada lagi sampai dengan akhir zaman nanti, gitu kira-kira. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah ilmu-ilmu yang ada di dunia ini kemudian merujuk pada keagungan ya ilmu-ilmu dari Islam ini sendiri. Nah, yang kedua, nah yang coba disampaikan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh setiap orang tua muslim pada khususnya, atau dalam hal ini sebaiknya bisa disampaikan misalnya oleh kader posyandu ya, karena tidak ada posyandu bapak-bapak ya, maka kita melalui jalur-jalur yang lain ya, tapi paling tidak sesama ibu ya, biasanya ibu-ibu itu nurut ya, nurut kepada nasihat-nasihat dari pengelola posyandu kira-kira gitu ya. Oleh karena itu ini ada kesempatan untuk bukan hanya menyampaikan pentingnya vitamin A ya, pentingnya vitamin B, pentingnya bayi dijemur ya, untuk sinar matahari bisa masuk ke kulitnya dan lain-lain, namun juga hal-hal yang sifatnya parenting, hal-hal yang sifatnya bagaimana membangun anak-anak ini menjadi generasi cerdas yang berakhlak mulia. Juga disampaikan bagaimana menumbuhkan fitrah, benih fitrah anak itu sehingga seluruh 8 dimensi fitrahnya ini tumbuh dengan sempurna. Maka yang kedua disampaikanlah definisi dari pendidikan itu sendiri, gitu ya. Jadi para orang tua sedikit banyak perlu mengenal apa sebenarnya definisi dari pendidikan. Ya, dikutip dari Imam Al-Baidawi, yaitu tablighus say ila kamalihi say'an fasay'an, yaitu menyampaikan menyampaikan atau menghantarkan sesuatu, yaitu sesuatu ini adalah peserta didik ya, menuju kesempurnaannya setahap demi setahap. Nah ya, jadi banyak hari ini orang tua tidak memiliki peta jalan pendidikan, gitu ya. Jadi saya sebagai kepala keluarga misalnya itu belum tahu persis mau menghantarkan keluarga ini ke arah mana, ya. Ada tren ini keluarganya ikut, ya. Ada tren ini keluarganya ikut, ya. Ada tren pinjol keluarganya ikut, gitu ya. Ada tren konser-konser musik barat, keluarganya ikut. Ada tren gaya hidup ini itu, keluarganya diajak ikut serta dan lain-lain. Jadi artinya kadang-kala orang tua tidak tahu persis ingin menghantarkan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi generasi seperti apa, ya. Padahal kita menghantarkan mereka menjadi ayah bunda selanjutnya, ya. Menjadi pendidik selanjutnya bagi putra-putrinya. Maka definisi pendidikan itu tadi tablighus say ila kamalihi say'an fasay'an, menghantarkan ya sesuatu dalam hal ini adalah anak ya, peserta didik atau keponakan atau anggota masyarakat menuju kesempurnaannya. Nah, kesempurnaan ini ada dua, kesempurnaan yang mutlak dan kesempurnaan yang nisbi atau terbatas ya. Maka kita manusia tentu kesempurnaan kita hanya terbatas. Kesempurnaan yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia sudah diberikan benih ya, sudah diberikan benih fitrah untuk ditumbuh kembangkan dengan luar biasa ya. Artinya kalau psikologi barat menyebutkan there is no upper limit for potential growth. Tidak ada limit atas untuk berkembangnya potensi manusia, gitu ya. Beberapa manusia, beberapa individu itu bisa menjadi profesor matematika, artinya sangat ahli di bidang matematika. Bisa menjadi profesor pertanian, bisa menjadi profesor ahli hukum, ahli kelautan, ya. Artinya potensi-potensi kecerdasan manusia ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Nah inilah yang orang tua perlu ketahui, karena penumbuh kembangan potensi fitrah ini perlu dibersamai, gitu ya, perlu didampingi, gitu ya, oleh keilmuan yang benar. Kapan ya saat-saat terbaik
pengembangan potensi fitrah keimanan, misalnya dalam hal ini. Kapan saat terbaik atau bagaimana cara terbaik menumbuh kembangkan potensi fitrah belajar dan bernalar. Lalu fitrah bakat dan kepemimpinan. Lalu fitrah individualitas dan sosialitas. Lalu fitrah jasmani, ya. Kapan saat terbaik dan bagaimana cara terbaik mengembangkan fitrah estetika dan bahasa, fitrah seksualitas dan fitrah perkembangan. Nah, ini insya Allah yang coba kita bahas nanti pertemuan demi pertemuan, gitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa berkembang dengan baik? Kapan golden age-nya atau usia emas, gitu ya? Karena pada masing-masing fitrah ini ada usia emas tumbuh kembangnya, ya. Misal anak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, sholatnya masih belum 5 waktu, ya. Boro-boro ke masjid misalnya, belum 5 waktu. Subuh sholat, duhur hilang, dan lain-lain. Artinya, ada pertumbuhan fitrah yang terlewat. Nah ya, fitrah keimanannya tidak tumbuh dan berkembang dengan baik sampai dia usia akhir balik, gitu ya, 15 tahun. Maka mundur lagi, ya. Keluarga ini perlu mundur lagi untuk menumbuhkan fitrah perkembangannya, fitrah keimanan dari anak tersebut. 0 sampai 7 tahun adalah saat terbaik membangun fitrah keimanan, ya. Kepada anak dikenalkan, ya, kepada anak dikenalkan bahwa semua yang ada di alam dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat bulan misalnya, ayahnya bercerita, lihat bulan, begitu luar biasa. Seperti lampu, tapi nggak pakai listrik, gitu ya. Bisa menerangi, ya. Berada di atas, tapi nggak ada cantolannya, gitu kan. Kalau lampu kan harus ada nyantol. Itu AC harus nyantol. Atap ini plafon harus nyantol. Tapi ini bulan, ada di atas bumi, tidak ada cantolannya. Siapa yang menahan bulan ada di sana? Tidak jatuh ke bumi. Beredar, mengelilingi bumi, 24 jam sehari, dan lain-lain. Siapakah yang memampukan bulan menjadi seperti itu? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan 0 sampai 7 tahun, gitu ya. Sehingga zat yang mampu melakukan itu semua itulah zat yang berhak disembah. Ya, bukan patung, bukan pohon, batu-batuan yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi ini salah satunya, ya. Bagaimana parenting Islami yang mencoba mengenalkan atau membangun fitrah keimanan anak, gitu ya. Jadi tadi tablighus sai ila kamalihi say'an fa say'an, menyampaikan atau menghantarkan, ya, anak pada kesempurnaan potensi fitrahnya. Tadi ada 8, ya. Setahap demi setahap, ada tahapannya, gitu ya. Jadi kita lihat, ya. Kalau anak-anak pemuda-pemuda hari ini, ya, 17 tahun malah senangnya berantem, ya. Malah senangnya nongkrong, senangnya meninggikan status kelompoknya, merendahkan status kelompok lain dan lain-lain. Artinya ada pertumbuhan fitrah-fitrah yang belum sempurna sebelum-sebelumnya, gitu ya. Belum sempurna sebelum-sebelumnya. Sehingga pada saat itu dia masih menumbuhkan egonya sendiri, ya, dan merendahkan ego-ego orang lain, gitu ya. Mundur lagi ke belakang, gitu ya. Belajarnya mundur lagi ke belakang, tarik lagi ke belakang, karena pada saat masa emas pertumbuhan ego, individualitas, dan sosialitas ada yang belum sempurna. Mundur lagi ke belakang. Sempurnakan dulu. Sehingga nanti dia umur 20, 25, 30, itu udah semakin lurus jalannya. Semakin benar pemahaman dia tentang diri dia sebagai individu yang punya self konsep sendiri dan diri dia sebagai bagian dari masyarakat. Nah, gitu ya. Maka tabligh menghantarkan atau menyampaikan. Artinya pindah lokasi, dihantarkan dari sini ke sana, dihantarkan, ya. Jadi orang tua memastikan bahwa pada tahun ini, nah misalnya gitu ya, pada tahun ini fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah belajar, fitrah jasmani dan lain-lain itu sudah berbeda dari tahun lalu. Nah ini, ya. Banyak orang tua kurang peduli, ya. Atau ditimpakan kepada ibunya saja. Dengan alasan
sang ayah udah sibuk bekerja. Ayah mah udah capek tuh. Damal, cari pekerjaan, cari uang dan lain-lain. Ini tugas ibu. Sehingga ayah tidak memperhatikan perkembangan anaknya. Ya. Anaknya di luar sana nakal, nggak diperhatikan. Anaknya main HP, nonton yang nggak diperhatikan. Main game yang sifatnya judi, gambling, tidak diperhatikan dan lain-lain. Sehingga semakin buruk dan lain-lain. Sehingga yang seharusnya 15 tahun sudah akil balik, sudah mukalaf, sudah berpikir dewasa, sudah harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya, ini belum tercapai. Ya. Nah, tadi maka harus ditarik lagi mundur ke belakang untuk penyempurnaan fitrah-fitrahnya. Maka saat terbaik mengenalkan ilmu fitrah ini kepada orang tua adalah salah satunya ketika dia masih bayi, ketika orang tua tersebut anaknya masih bayi, masih balita, masih batita, melalui jalur-jalur posyandu. Nah tadi ya, ikut diingatkan. Ketika fitrah keimanan anak semakin kuat, 0 sampai 7 tahun, maka 7 tahun hadir perintah sholat. Nah, hadir perintah sholat. Pada saat keimanan anak semakin menguat, semakin kuat, gitu ya. Semakin sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia dan seisinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin terbangun kesadaran bahwa inilah zat yang seharusnya diibadahi, gitu ya. Yang mampu menciptakan ini semua. Yang mampu memberikan oksigen kepada seluruh makhluk. Yang mampu memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Lihat dek, gitu ya. Anak sebelum 7 tahun, itu cicak makhluk yang nggak bisa terbang, gitu ya. Tapi ternyata makanannya nyamuk, gitu ya. Makhluk yang bisa terbang, gimana nih logikanya? Nanti gimana cara dapat nyamuknya? Ternyata bisa, kan gitu ya. Ternyata bisa, ya. Allah memberikan kemampuan pada cicak untuk merayap di dinding, bahkan merayap terbalik, nggak jatuh gitu ya. Artinya daya cengkramnya sangat kuat, sehingga memungkinkan dia jalan pelan-pelan menuju nyamuk yang sedang hinggap, gitu ya. Ini luar biasa ya, ditanamkan pada anak-anak, gitu ya. Bukti bahwa seluruh makhluk itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak sekedar menciptakan makhluk, tapi juga menjamin rizkinya. Okay. Kodok semua dijamin rizkinya. Sapi, ya, binatang-binatang buas, kucing, ya. Kucing hari ini takut sama tikus. Nah, gitu. Ya tikus lewat, kucing tengah lewat, gitu ya. Seakan-akan nggak sesuai fitrahnya, gitu ya. Ini kan binatang buas ini. Harusnya dia makan tikus, ya. Nah, gitu. Ya, harus diajarin cara berburu tikus nih kucing. Tapi ternyata dia hidup di komplek-komplek. Nah, gitu ya. Rizkinya disediakan oleh penghuni komplek. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi artinya apa? Dijamin ekosistemnya, ya. Ekosistemnya dijamin, ya. Sehingga rizkinya terjamin. Maka siapa yang bisa mengatur semua ini? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah belajar anak, ya, itu ditanamkan dari sejak awal, ya. Maka tablighus say ila kamalihi say'an fa say'an. Dihantarkan kesempurnaan fitrahnya. Maka anak yang kasihan, ya, anak yang disebut malang, ya, kasihan, perlu dikasihani, adalah bukan yang ketika besarnya tidak menjadi orang kaya, ya, tidak mampu mencari uang yang banyak, depositonya banyak, saldonya banyak, tapi yang fitrahnya tidak tumbuh kembang dengan sempurna. Sudah mahasiswa, sholat masih ogah-ogahan, gitu ya. Sudah lulus, nggak pernah ngaji, ya. Artinya apa? Ketika dia masa pertumbuhan, ini tidak dibersamai dengan benar. Maka fitrah sering diibaratkan dengan benih. Ada benih pohon yang mampu menjadi pohon yang tumbuh baik dengan sempurna. Tapi ketika tidak disirami, dipupuki dengan baik, maka dia hanya menjadi pohon kecil. Hanya rantingnya saja, daunnya sedikit, tidak berbuah dan lain-lain. Nah, ini ibarat manusia, ya. Ada yang tumbuh besar sempurna seperti pohon sehingga mampu berbuah. Buah adalah analogi dari manfaat yang dia bisa berikan kepada orang lain, gitu ya. Dia tumbuh
tinggi besar sehingga akarnya kuat mencengkeram ke bawah, mampu menahan air, ya. Ini adalah analogi dari dia tumbuh fitrah-fitrahnya dengan sempurna sehingga bermanfaat, ya. Bisa menahan air, bisa buat tempat berteduh, ya, menaungi, buah-buahnya bisa dimanfaatkan, bahkan panen berkali-kali, gitu ya. Sudah dipetik bulan-bulan ini, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian muncul lagi buahnya, artinya mampu memberikan manfaat buat lingkungan sekitarnya. Dan ternyata, nah ini ya, tantangannya adalah belum semua orang tua punya kapasitas, punya kemampuan menumbuh kembangkan seluruh fitrah ini seperti menjadi pohon yang besar tadi. Ini tantangan kita, ya. Jadi oleh karena itu orang tua harus belajar. Jangan-jangan anaknya tumbuh tapi biologikalnya saja, gitu ya. Tadi psikologikalnya terbatas. Dia sudah tumbuh besar tapi menjadi orang yang apakah egois tadi, tidak mau bergaul dengan orang lain, atau terlalu sombong, ya, hidup menjadi anak yang sombong, merendahkan orang lain, dan lain-lain. Atau spiritualnya tadi tidak tumbuh, ya. Jadi dia ibarat pohon, ya, pohon yang layu, pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak berdaun, dan lain-lain. Ini yang perlu disampaikan. Nah, tapi badan gede, gitu ya. Nah, jadi tidak seimbang, kan begitu ya. Jadi berat itu jadi orang tua teh sebenarnya gitu ya. Luar biasa ini teh. Oleh karena itu, it takes a village to raise a child. Ini disebut dengan community parenting, ya. Community parenting, ya. Tidak semua orang tua mampu mendidik secara luar biasa putra-putrinya. Mungkin dia punya kemampuan yang baik untuk bidang nutrisi, kan gitu ya. Tapi bidang yang lain, nah oleh karena itu saling membantu, anggota masyarakat saling membantu. Ada yang membantu bidang spiritualnya, bidang kognitifnya, ya, bidang afektifnya, dan lain-lain. Sehingga anak tumbuh kembang sempurna. Setahap demi setahap tadi ya, say'an fa say'an. Artinya apa? Ada tahap-tahapnya, ya. Kapan tahap terbaik menumbuhkan fitrah seksualitas tadi ya? Karena setiap anak itu akan tumbuh menjadi anak laki-laki sempurna dan anak perempuan sempurna. Kapan ini tahapan terbaiknya? Maka ini program kami, ya. Jadi nanti izin juga video ini kami sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana yang sedang dibina, ya. Salah satunya di Desa Cileles, Jatinangor, ya. Ini sedang diprogramkan untuk menjadi kader posyandu yang mampu memberikan pendidikan pengasuhan, gitu ya. Lalu, nah, setiap orang tua sejatinya juga mulai mempelajari makna pendidikan anak, gitu ya. Tadi BPSS, biologi, psikologi, sosial, spiritual, ya. Maka 3 makna pendidikan ini kemudian nanti dikolaborasikan dengan ini. Yaitu apa? Tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, ya. Tarbiyah, taklim, dan ta'dib, ya. Perlu dibangun pola pikir pada orang tua zaman sekarang bahwa semua tugas atau dimensi 3 pendidikan ini bukan semata-mata tugas sekolah, namun berbagi dengan tugas orang tua di rumah. Tarbiyah adalah menumbuh kembangkan 8 potensi fitrah tadi, gitu ya. Potensi benih-benih fitrah. Kemudian taklim, ya, adalah menanamkan atau mengajarkan ilmu pengetahuan yang anak perlu kuasai, dasar-dasar biologi dia perlu tahu, ya, dasar-dasar fisika, dasar-dasar bahasa Indonesia, ya, dasar-dasar bahasa Inggris, dasar-dasar pekerti, ya, pendidikan budi pekerti, mereka perlu tahu, ya. Dan yang paling bertanggung jawab tentunya dalam hal ini adalah guru atau ustadz di sekolah, ya. Maka ini ada pembagian peran untuk pendidikan anak, ya. Dan ta'dib, ya. Nah, ta'dib yaitu penanaman atau penumbuh kembangan adab dan akhlak. Ya, ini kolaborasi antara orang tua dan gurunya di sekolah, ya. Membangun adabnya, ya. Membangun akhlaknya. Dan sampai tadi biologisnya saja. Badan besar, ya, tapi tidak beradab pada gurunya. Dimarahin malah balik menyerang gurunya. Nah, ini yang menyeramkan, kan begitu ya. Nah, etika yang seperti itu, ya. Ini kolaborasi antara anak di sekolah dan juga
anak di rumah, orang tua di rumah dengan guru di sekolah, ya. Jadi ini perlu nyambung. Apa yang diajarkan guru di sekolah harus diketahui oleh orang tua di rumah, ya. Dan sampai orang tua mengajarkan adab A, di sekolah adab B, gitu ya. Nah, inilah perlunya ada perwakilan, nah mungkin disebut POMG sekarang ya, POMG ya. Jadi ada orang tua yang perlu mengetahui apa kurikulum di sekolah, ya. Dan ada waktu-waktu khusus untuk sekolah mensosialisasikan kurikulumnya ke orang tua, ya. Sehingga seiring sejalan ini membangun pendidikan ta'dib, ya. Pendidikan adab dan akhlak, sehingga ini tumbuh dengan sempurna. Hari ini kita tidak meragukan kecerdasan kognitif anak, ya, tapi orang tua mengkhawatirkan afektifnya atau adab dan akhlaknya, ya. Karena ada jenis-jenis pendidikan yang ini anak bisa belajar sendiri, gitu ya. Matematika, fisika, kimia dan lain-lain itu di internet banyak. Mereka bisa pintar dari sana. Namun ada takdib atau tarbiyah ini tidak bisa di outsource. Tidak bisa di outsource pada internet, ya, pada pembelajaran digital. Oleh karena itu disinilah orang tua, ya, posyandu, guru, semuanya terlibat membangun ini. Oke, selanjutnya, pada kadar-kadar posyandu tadi, ya, sekaligus misalnya memberikan vitamin A pada anak, ya, menitipkan juga pesan-pesan bahwa mendidik anak adalah amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi diingatkan, ya. Kadangkala mereka merasa, banyak orang tua yang merasa kewajiban utamanya adalah mencari nafkah, mencari uang, ya. Ini perlu diluruskan. Betul, tugas mereka adalah mencari uang, mencari rezeki, berikhtiar dan lain-lain, ya. Namun tidak harus menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari rezeki, sehingga pergi gelap, pulang gelap, gitu ya, dan lain-lain, sehingga hilang waktu untuk membersamai ini. Jadi ini diingatkan, ya, kepada para orang tua melalui berbagai jalur bahwa inilah tugas utamanya yang sangat berat, ya, tugas utamanya yang sangat berat, ya, yaitu jaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bagaimana menjaga dirinya dulu? Itu dengan cara thalabul ilmi, cara belajar, ya, mendidik diri sendiri. Maka konsep yang kita ajarkan dalam program kita ini adalah self leadership parenting. Nah, ya, self leadership parenting, ya. Leadership adalah kepemimpinan, self diri sendiri. Jadi memimpin diri sendiri dulu, ya, baru kemudian memberikan pengasuhan pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi mendidik diri sendiri dulu agar menjadi teladan yang baik, ya, agar menjadi contoh yang baik, misalnya, ya, seperti itu. Rata-rata orang tua tidak ingin anaknya merokok. Nah, gitu kira-kira, gitulah kira-kira. Maka ya dia mendidik dirinya sendiri dulu. Ulah ngerokok, gitu ya. Self leadership parenting, ya. Sedih tuh orang tua kalau anaknya ternyata ngerokok, tapi dia sendiri misalnya tidak, ya. Banyak orang tua ingin anaknya jujur, berintegritas, ya. Maka dia sendiri harus jujur dan berintegritas, ya. Ada tamu, ya, assalamualaikum, tolong bilang ayah nggak ada. Tolong bilang ayahnya nggak ada, lagi pergi. Nah, assalamualaikum. Nah, jadi bagaimana dia menjadi contoh dulu. Nah, ini diperlukan kurikulum, ya, diperlukan kurikulum yang terus-menerus sehingga orang tua ini bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, maka hal selanjutnya yang ditekankan pada banyak orang tua, ya, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yang ini bisa dilakukan antara lain melalui kadar-kadar tenaga penyuluh pengasuhan adalah bagaimana awal dan akhir kehidupan ini, ya.
Jadi mereka memberikan pemahaman pada para orang tua untuk memahami awal dan akhir kehidupan, ya, agar ini memberikan pedoman bahwa akhir kehidupan itu, bahwa tujuan pendidikan itu bukan mencari kerja, masuk di BUMN dan lain-lain, ya. Tapi kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang orang tua luput mengingatkan ini pada anak-anaknya bahwa akhir kehidupan adalah kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Praktek-praktek pendidikannya kurang diarahkan pada pemahaman ini atau penghayatan ini. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan akan kembali kepadanya. Nah, ini disebarluaskan pada kader-kader Posyandu untuk jika punya kesempatan berbicara pada para ibu yang menimbang anaknya dan lain-lain, juga ikut mengingatkan hal ini semua. Wah, masih ada waktu ya. Lanjut dulu. Maka sesungguhnya kita semua adalah hamba sahaya milik Allah di bawah pengaturan dan perintah dan kendalinya, ya. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya kepada kita semua, dan sungguhnya kita semua akan kembali kepadanya melalui kematian, ya. Dan kemudian kebangkitan untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya. Nah, oleh karena itu tadi pendidikan adalah tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, menghantarkan atau menyampaikan peserta didik pada kesempurnaan, ya, kesempurnaan potensi benih fitrahnya setahap demi setahap, ya. Maka kita pantau perkembangannya. Tahun ini apakah keimanannya sudah meningkat atau belum, ya, dibandingkan tahun kemarin. Tahun ini kemampuan berpikirnya sudah meningkat atau belum dibandingkan tahun kemarin, begitu ya. Tahun ini pengelolaan emosinya, pengendalian emosinya, tadi emotional quotient-nya sudah meningkat atau belum. Social quotient-nya atau social intelligence-nya sudah meningkat atau belum, ya. Sudah mau berbagi sama teman atau belum, gitu ya. Atau masih egois di antara teman-temannya, gitu ya, dan lain-lain. Tahun ini dibandingkan tahun kemarin misalnya, spiritual quotient-nya sudah meningkat atau belum, gitu ya. Oleh karena itu, salah satu di antara cara bagaimana meningkatkan atau membersamai tumbuh kembang fitrah keimanannya adalah orang tua berwajah ceria, ya, berwajah gembira ketika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah, gitu ya. Karena anak bayi itu melihat, anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun melihat, gitu ya. Begitu azan berkumandang, gitu, dia akan melihat wajah ayahnya, kan begitu ya. Bersemangat atau tidak ke masjid, ya, wudu, ya, cari kopiahnya dan lain-lain. Ini menumbuh kembangkan fitrah keimanan, gitu ya. Ibunya sholat di rumah pakai mukena, apakah dengan wajah berseri-seri, ya, atau wajah cemberut dan lain-lain. Anak akan melihat, maka fitrah keimanan akan tumbuh. Anak memperhatikan, mengobservasi kakak-kakaknya di rumah, gitu ya, baca Quran misalnya, mengulang hafalan, itu dengan semangat atau tidak, adik-adik bayinya akan melihat, gitu ya. Artinya di rumah dibangun suasana kesolehan, untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Tadi orang tua banyak mengajak dialog pada anak, ya, tentang penciptaan alam semesta, ya, penciptaan alam semesta. Maka anak-anak 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun ini baik kalau diajak ke alam. Nah, gitu ya. Ngagoes. Ya. Nah, ya, tadabur alam, ya. Melihat penciptaan alam dan lain-lain. Ya, tidak terlalu banyak ke pertokoan dan lain-lain. Nanti yang diingatnya, yang tumbuhnya akan berbeda. Jadi setahap demi setahap, artinya orang tua perlu mengilmui bagaimana Islam telah membagi tahap-tahap perkembangan. 0 sampai 7 tahun, 7 tahun perintah sholat, ya. Maka perintah sholat ini dimaknai juga dengan perintah-perintah yang lainnya, gitu ya. Perintah beres-beres mainan kalau habis main, perintah cuci-cuci, ya,
Kalau setelah main di luar, perintah beresin kamar sendiri, perintah belajar dan lain-lain. Sebelumnya ini jangan banyak perintah. Sebelum 0 sampai 7 tahun jangan banyak perintah karena anak masih masa bermain, tapi dibersamai. Itu mainan beresin, ya. Tapi dibersamai beresin mainan. Yuk bareng-bareng kita beresin. Yuk sejadah kita simpan lagi. Ini mau kena, kita bareng-bareng simpan lagi. 7 sampai 10 tahun, nah maka anak mulai perintah sholat, ya. Jadi ketika terlalu muda perintah sholat, kan udah 4 tahun, sholat, ya. Udah sholat duhur belum? Udah sholat maghrib belum? Masih anak 4 tahun, ya. Ini hati-hati, ya. Karena dia masih masa bermain, ya. Masih masa dipesonakan, ya. Karena akal dan pikirannya masih tumbuh dan berkembang. Ada beberapa kasus ketika terlalu muda didisiplinkan untuk sholat, gedenya sholatnya dengan terpaksa. Nah gitu ya. Sholatnya robotik mekanistik ibaratnya. Hanya sekedar menjalankan kewajiban, tidak dengan penghayatan. Jadi artinya bahkan Islam sudah mengatur sedetail itu 7 sampai 10 tahun baru perintah sholat. Gitu ya. Maka 10 sampai 14 tahun anak sudah harus sholat. Ya. Dan kalau tidak sholat sudah boleh dipukul. Artinya jangan sampai dipukul. Kenapa? Karena diharapkan fitrah-fitrahnya sudah tumbuh dengan sempurna. 10 sampai 14 tahun atau 15 tahun sudah menjalankan sholat dengan keinginan sendiri. Kenapa? Karena dia menuju masa akil baliknya, masa mukalafnya, masa menjadi dewasa, masa seluruh amal dan dosa sudah dihitung, siap dihisab. Artinya apa? Dalam sholat itu terkandung unsur-unsur psikologis manusia yang diperlukan ketika manusia tumbuh dewasa. Nah gitu ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya apa yang dibekalkan sholat kepada manusia, membangun unsur psikologis sehingga dia bisa menjadi manusia dewasa yang lebih sempurna nanti, berhubungan dengan masyarakatnya, membangun keluarganya, dan lain-lain. Antara lain misalnya sholat membangun kedisiplinan, sholat membangun penghayatan diri, bahwa dirinya itu sendiri adalah ciptaan Allah dan dirinya itu tidak berdaya, dirinya hanya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Ada banyak hal-hal yang bisa digali dari sholat, yang 10 tahun setiap anak sudah wajib sholat, yang itu ternyata merupakan persiapan dia menuju mukalaf nantinya, menuju akil balik, gitu ya, menuju manusia dewasa dengan sempurna. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Segala kebaikan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan mudah-mudahan bisa kita terus perbaiki bersama, karena kita adalah pencetak generasi-generasi selanjutnya. Ya. It takes a village to raise a child. Kita bangun generasi ke depan dengan baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.